Di tanah yang subur ini, hidup sekelompok manusia yang tak hanya percaya pada logika, tetapi juga pada bisikan halus dari dunia yang tak terlihat. Ini adalah kisah kita tentang bangsa besar yang kadang tersesat di lorong mistika. Masyarakat Indonesia dikenal spiritual, tapi spiritualitas ini sering menjelma menjadi kepercayaan mistik yang tak selalu masuk akal, tak selalu berdasarkan fakta. Kita berbicara tentang logika mistika, cara berpikir yang meyakini bahwa setiap sakit ada gangguannya, setiap gagal ada kirimannya, dan setiap masalah bisa diusir dengan kemenyan, dengan jampi-jampi dan air bunga. Kesurupan massal yang dialami siswa SMPN 4 Jember terjadi usai mengikuti kegiatan upacara bendera pada Senin pagi. Di Indonesia sering terjadi kasus kesurupan massal di sekolah. Sekolah memanggil orang pintar, bukan psikolog. Yang digali bukan penyebab stres, tetapi siapa yang membuang santet. Atau lihatlah betapa mudahnya kita percaya bahwa penyakit kronis seperti kanker bisa sembuh lewat doa dan kembang 7 rupa. Sementara rumah sakit, itu katanya hanya untuk yang tak beriman. Dalam psikologi, cara berpikir ini disebut sebagai magical thinking atau cara berpikir yang umumnya dimiliki oleh anak-anak. Misalnya saat mereka percaya bahwa hujan turun karena langit sedang sedih. Tapi di negeri ini, magical thinking bertahan bahkan saat uban mulai tumbuh. Karena lingkungan tidak pernah mengajarkan cara bertanya, hanya cara tunduk pada dogma, pada tradisi. Kenapa logika mistika begitu kuat? Karena hidup ini sulit. Ketika logika tak bisa memberikan harapan, mistika datang menawarkan kepastian. The Magical Mind mengatakan, orang lebih rentan pada pemikiran magis saat sedang cemas dan tak berdaya. Dan itulah kita saat hidup menghimpit, kita mencari jampi-jampi, bukan solusi. Lalu apa akibatnya? Ribuan orang tertipu oleh dukun palsu, keluarga kehilangan nyawa karena menolak rumah sakit, anak-anak takut sekolah karena mereka takut kesurupan. Mistika yang dulu menenangkan kini menjadi jebakan, dan kita pun terbelenggu oleh keyakinan yang menolak pencerahan. Dalam politik, mistika juga dipelihara. Ada calon pemimpin yang disebut keturunan wali, yang katanya kebal senjata, yang tak perlu debat program kerja, karena sudah diramalkan akan menang. Apakah mistika harus dihapus? Tidak, kita hanya perlu menaruhnya di tempat yang tepat. Mistika adalah bahasa rasa, ilmu adalah bahasa logika. Keduanya bisa berdampingan, asal tidak saling mengklaim kebenaran. Kita butuh pendidikan kritis, sekolah yang mengajarkan bertanya, bukan hanya menghafal. Kita butuh tokoh yang merangkul sains, bukan hanya ceramah-ceramah klinik. Dan kita sangat membutuhkan media yang menyiarkan pencerahan, bukan sekedar sensasi-sensasi gaib. Indonesia, negeri yang besar, yang seharusnya bukan karena mistikanya, tetapi karena manusia-manusianya yang berani berpikir, berani berubah, berani memilih logika tanpa meninggalkan nuraninya. Karena cahaya itu tidak hanya datang dari langit, ia juga menyala dalam pikiran yang mau berpikir jernih. Logika tidak pernah membunuh iman.